Halo, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 9, menjelajah luar angkasa. Di subtema yang pertama, keteraturan yang menakjubkan. Baik, silakan disiapkan alat tulisnya, buku cetaknya, dan juga buku tulisnya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya, dan ini adalah indikatornya. Oke, kegiatan pertama, silakan dibuka bukunya halaman 9. Nah, di sana ada sebuah bacaan, barisan yang menyenangkan. Silakan di-pause dulu videonya, lalu dibaca dulu di bukunya. Nah, dari bacaan tadi kita bisa menemukan beberapa hal. Yang pertama, judul dari cerita fiksi. Anak-anak ingat ya, cerita fiksi. Namanya fiksi itu berarti tidak benar-benar terjadi, alias itu hanya karangan. Nah, judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan. Penulisnya adalah Amanda Naila. Ada ya tulisannya di situ. Kemudian kita akan menganalisis tokoh utamanya. Nah, tokoh utamanya tadi siapa? Tiara. Nah, yang pertama kita lihat sifat dari tokoh utama. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu bersyukur. Kemudian, tindakan yang dilakukan memikirkan bagaimana bumi dan planet tidak saling bertabrakan. Lalu, pendapatmu tentang tokoh utama ini bisa macam-macam. Misalnya seperti ini. Tiara selalu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap apa yang tidak diketahui. Nah, jadi dari bacaan tadi kita bisa menggambarkan seperti apa tokoh utamanya melalui tabel seperti ini. Nah, oke, kegiatan selanjutnya dibuka bukunya halaman 43. Di situ ada proyek Rino. Coba anak-anak baca, di-pause dulu videonya lalu dibaca. Setelah itu kita akan ada kegiatan selanjutnya. Nah, dari proyek Rino tadi kita ada tugas. Tugasnya mirip dengan contoh di sebelumnya yang Tiara tadi. Jadi nanti silakan di buku tugasnya anak-anak buat seperti ini. Nah, bagian tengah silakan diisi dengan judul cerita. Setelah itu yang bagian atas ini watak tokoh utama. Watak tahu ya, sifat. Jadi seperti apa misalnya pemarah, atau penuh semangat, ceria gitu. Nah, tokoh utamanya siapa dicari lalu tuliskan di sini watak tokoh utamanya seperti apa. Kemudian ada tokoh tambahan. Kalau di sinetron itu seperti pemeran pendukung. Nah, tuliskan juga watak tokoh tambahannya. Lalu di bagian sini hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Bagaimana hubungan mereka? Kalian ceritakan di sini. Lalu terakhir gambar tempat peristiwa. Nah, ini silakan digambar pakai pensil aja. Di mana terjadinya cerita ini? Nah, digambarkan. Tugas ini dikerjakan di buku tugas, difoto dan dikumpulkan ke wali kelas paling lambat nanti malam jam 10. Nah, kalau sudah, kegiatan selanjutnya ada 2, di halaman 47 dan 65. Nah, intinya 2 bacaan itu saling berkaitan tentang persatuan dan kesatuan. Nah, jadi silakan disiapkan buku tulisnya. Kalau ada informasi penting silakan dicatat, karena ini akan sangat berharga terus berguna kalau misalnya nanti ada ujian sekolah atau di penilaian harian pasti akan sering keluar. Oke, setelah membaca, setelah mengerjakan tugas, sekarang kita mengamati teks lagu Pelangi-Pelangi. Pasti anak-anak dari kecil sebelum sekolah sudah tahu lagu ini. Nah, kita amati dulu. Lagu Pelangi-Pelangi ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Biramanya 2/4. Maksudnya, ini kan garis birama. Nah, di antara garis birama ini ada 2 ketukan, ada 2 nada, 2 ketukan di sini. Ini ketukan pertama, ini ketukan kedua. Ini pertama, ini kedua. Kalau 3/4 berarti di antara garis birama ini ada 3 ketukan. Kalau 4/4 di antara birama ini ada 4 ketukan. Seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Temponya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, lalu nada dasarnya do sama dengan C.
Nah, sekarang setelah kita melihat teks lagu ini, silakan anak-anak menggunakan alat musik yang dimiliki di rumah, yang kalian sukai, yang kalian bisa menggunakannya. Coba kalian mainkan notasinya ini. Nah, lalu kalau misalnya ada adik di rumah, coba adiknya diajak supaya dia menyanyi lagu ini. Oke, tapi tidak perlu divideokan. Silakan kalian mencoba kembali memainkan alat musiknya. Oke? Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati.